Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan kedua kali ini kita akan membahas dua hal, yaitu yang pertama kontrak belajar dan yang kedua kita akan mulai bab yang pertama tentang gerak pada makhluk hidup. Sebelum kita membahas bab pertama, alangkah baiknya kalian silahkan menyimak kembali. Di sini ada yang namanya kontrak belajar. Kontrak belajar kita yang pertama adalah tentang KKM. KKM kita 75. Kemudian yang kedua penilaian. Untuk penilaian nanti akan ada 3 poin, yaitu A1, A2, A3 dan 4. Apa itu Bu? Nanti silahkan kalian baca, saya screenshotkan ke WA grup. Kemudian yang ketiga tentang tata tertib. Tata tertib tentunya sangat penting dan kita harus sepakati. Nanti mulai dari A sampai I silahkan kalian baca, kalian tulis di buku catatan kalian ya. Kemudian untuk materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan adalah ada 4 bab. Bab yang pertama adalah tentang gerak pada manusia. Yang kedua, bab kedua struktur dan fungsi jaringan organ pada tumbuhan. Yang ketiga, tentang sistem pencernaan. Yang keempat, sistem peredaran darah. Untuk semester genap atau semester 2 ada 4 bab juga. Yang pertama tentang sistem pernapasan, yang kedua sistem ekspresi, yang ketujuh indera pendengaran dan sistem sonar. Berkaitan dengan pembelajaran yang kita lakukan, maka mohon diperhatikan tentang tata tertib yang sudah saya sampaikan mulai dari poin A sampai I. Kemudian kita lanjutkan mengenai bab pertama. Kita akan masuk bab pertama ya anak-anakku, tentang sistem gerak pada manusia. Apa sih gerak itu? Kalian berjalan ke sana kemari, itu juga menandakan bahwa kalian bergerak. Pada sistem gerak manusia kali ini nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kenapa ada 2? Tidak mungkin kan kalian bisa berjalan tanpa adanya otot, atau kalian berjalan hanya dengan rangka saja, itu tidak mungkin. Sesuai dengan pembagiannya alat gerak nanti ada 2, alat gerak pasif dan aktif. Alat gerak pasif terdiri atas tulang, rangka, dan sendi. Sedangkan alat gerak aktif itu berupa otot. Otot nanti ada 3, ada otot lurik, polos, dan otot jantung. Kemudian untuk macam-macam tulangnya nanti menurut jenis, menurut sifat matriks, menurut bentuk. Kemudian rangka nanti ada 3, aksial, apendikular atas dan bawah. Untuk sendi nanti ada 3, sendi mati, sendi baku, dan sendi gerak. Baiklah, kita mulai. Jika kita melihat pada gambar pada tampilan ini, dapatkah kamu melihat tumbuhan? Tentunya kalian bisa melihat semuanya ya. Kemudian gerak pada hewan itu mudah terlihat karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Pada dasarnya alat gerak hewan itu sama dengan alat gerak manusia, yaitu terdiri atas tulang dan otot. Macam-macam tulang dan otot atau menurut kerangkanya itu ada exoskeleton, kemudian ada endoskeleton, dan yang ketiga ada exoskeleton dan endoskeleton. Apa perbedaannya bisa kalian baca masing-masing. Ya, sistem gerak manusia. Tahukah kamu bahwa kita itu memiliki sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh? Sistem gerak manusia terdiri atas tulang dan otot. Apakah itu tulang? Apakah itu otot? Bagaimana tulang dan otot menggerakkan tubuh kita? Bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak? Terganggukah sistem gerak kita? Pasti sangat terganggu. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang tulang.
Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Berdasarkan jenisnya, ada dua macam, yaitu tulang rawan atau kartilago, dan yang kedua tulang keras atau osteon. Tulang rawan, ada yang pertama tulang rawan hialin. Bentuk tulang rawannya terbanyak, mempunyai matriks yang homogen, halus, dan transparan. Terletak pada cincin trakea, cuping hidung, persendian, serta tulang rusuk dan dada. Kemudian yang kedua adalah tulang rawan elastis. Yang namanya elastis berarti bersifat lentur, bercabang-cabang, biasanya terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Kemudian yang ketiga ada tulang rawan fibrosa. Fibrosa berarti di sana ada seratnya, cirinya fibrosa. Sifatnya kurang lentur, matriksnya mengandung serat kolagen yang tidak teratur, terletak pada antar ruas tulang belakang. Beda ya gambarnya. Itu yang pertama tadi tulang rawan. Yang kedua kita akan membahas tulang keras. Tulang keras merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Apa susunannya? Sel tulang keras disebut osteosit. Bagian tulang keras dilapisi oleh periosteum. Kemudian matriks tulang keras terus matriks kolagen mineral. Matriks tulang keras membentuk lingkaran atau lamela, lingkaran sel, dan matriks mengelilingi namanya saluran Hafer. Tulang keras secara gambar bisa kalian lihat dan kalian baca. Tiap sel tulang keras dihubungkan dengan sel tulang keras lain dan saluran Hafer melalui kanalikuli. Saluran Hafer, lingkaran sel, dan lingkaran matrik tulang membentuk sistem Hafer. Pembentukan dan perusakan tulang keras diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitokinin, dan hormon paratiroid. Tulang keras berdasarkan sifat matriksnya dibedakan menjadi tulang kompak, bentuknya padat, rapat, contohnya lapisan luar tulang pipa. Kemudian ada tulang spons. Tulang keras yang pertama pembagiannya ada namanya tulang pipa. Bentuk tabung umumnya berongga, terdiri dari 3 bagian, contohnya ada tulang paha, betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang penempil. Kemudian yang kedua tulang keras. Tulang pipih berbentuk pipih berongga, biasanya ada pada tulang rusuk, belikat, dan tengkorak. Kemudian yang ketiga tulang pendek berbentuk silindris, biasanya terletak pada pergelangan kaki dan tangan. Yang keempat tulang tak beraturan, bentuknya jelas tidak beraturan, biasanya ada pada wajah dan tulang belakang. Di samping adalah gambarnya. Bagaimana sih proses pembentukan tulang itu? Kita lihat dulu, kita tunggu. Proses pembentukan tulang itu yang pertama, proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Di dalam tulang rawan terdapat rongga yang isinya osteoblas. Osteoblas nanti akan membentuk osteosit yang konsentris. Osteosit mensekresikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras. Matriks terisi kalsium dan fosfat sehingga matriks tulang akan mengeras. Bagaimana sih susunan rangka tubuh manusia? Apa atau fungsi rangka itu? Rangka, balung. Nah, itu akan memberikan bentuk tubuh pada diri kita. Akan menegakkan tubuh sebagai tempat melekatnya otot, tempat menyimpan mineral, tempat menyimpan energi.
Itu fungsi rangka kita. Terus bagaimana rangka dibagi menjadi berapa? Pembagian rangka ada dua, rangka aksial dan apendikular. Yang pertama, susunan rangka tubuh manusia adalah rangka aksial. Rangka aksial itu terdiri atas tulang tengkorak. Tulang tengkorak bagian-bagiannya ada tulang tempurung kelapa, tulang wajah, telinga, dan banyak sekali ya, ada rahang bawah, rahang atas, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tulang belakang atau vertebrae. Orang Jawa menyebutnya ulo-ulo. Berfungsi untuk apa? Menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dalam gerakan. Terdiri atas 1. 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Kemudian rangka aksial yang ketiga adalah tulang dada atau sternum dan rusuk. Tulang dada atau sternum dan rusuk terdiri atas bagian hulu, bagian badan, dan taju pedang. Tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk bahayan. Kemudian kita lanjutkan. Rangka yang kedua adalah rangka apendikular. Ada apendikular atas, ada apendikular bawah. Apendikular atas terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Kemudian apendikular bawah terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Kemudian kita masuk ke penjelasan singkat tentang hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang itu disebut artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan itu disebut persendian. Lalu macam-macam sendi ada berapa? Hubungan antar tulang atau sendi itu dibagi menjadi 1. Sendi mati atau sinartrosis. Sinartrosis itu merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago, biasanya memungkinkan adanya gerakan papi secara terbatas. Yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis. Ini merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat, sehingga tulang dapat bergerak bebas. Macam-macam sendi gerak atau diartrosis itu ada 4. Yang pertama, sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi putar. Yang pertama, sendi putar, engsel, pelana, peluru. Apa sih sendi engsel itu? Sendi engsel adalah sendi yang salah satu tulangnya hanya digerakkan ke satu arah, seperti ketika kalian membuka pintu atau jendela. Itu adalah sendi engsel. Lalu contohnya pada tulang kita yang mana? Ada pada lutut, siku, dan ruas antar jari. Bisa kalian praktekkan ya ketika kita menekuk lengan atau menggerakkan kaki kita ke atas ke bawah, itu hanya satu arah. Yang kedua yaitu sendi peluru. Sendi peluru itu memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah memutar 360 derajat. Biasanya ini terletak pada gelang bahu, sendi antara gelang bahu, tangan atas, serta tulang paha dan gelang panggul. Bisa digerakkan 360 derajat. Kemudian yang ketiga adalah sendi putar. Sendi putar memungkinkan gerakannya memutar tetapi terbatas. Jadi kalau tadi 360 derajat itu sendi
peluru. Kalau sendi putar itu terbatas, tidak bisa 360 derajat. Biasanya contohnya ada pada sendi antar tulang atlas dan tulang leher, ketika kepala kita berputar ke kiri dan ke kanan. Yang terakhir, sendi plana. Sendi plana itu berporos 2, jadi bisa digerakkan ke atas dan ke bawah. Contohnya sendi pada tulang ibu jari, antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Itu adalah contoh dari sendi. Rangka kita tidak akan bisa bergerak sendirian kalau tidak ada yang namanya otot. Lalu itu apa sih otot? Otot disebut alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Kontraksi itu apa? Bisa memendek dan memanjang. Dari yang ukurannya semula bisa mengecil dan seterusnya. Lalu jenis-jenis otot itu ada berapa? Otot dibagi menjadi 3. Yang pertama, otot lurik. Memiliki garis gelap terang, ada aktin dan miosin, berbentuk silindris dan memiliki banyak inti tetapi di tepi. Itu otot lurik. Kemudian yang kedua adalah otot otot lurik ini masih ada penjelasan. Di sana otot rangka merupakan otot lurik. Kerja otot lurik dikendalikan oleh otak atau secara sadar. Otot rangka memiliki bagian tendon dan empal. Ada origo dan inersio. Nah, kita masuk otot yang kedua, yaitu otot polos. Otot polos cirinya berinti 1, berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing, bekerja secara tidak sadar atau otonom, lambat dan tidak cepat lelah. Biasanya terdapat pada organ dalam bagian tubuh kita, yaitu pencernaan, organ pada kelamin, ekskresi atau pembuluh darah. Kemudian otot yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung bentuknya seperti otot lurik, tapi cara kerjanya seperti otot polos. Berinti banyak di tengah, terletak di jantung, bekerja secara sadar. Bentuknya serabut lurik bercabang. Kemudian kita lanjutkan. Sifat kerja otot ada 2. Ada antagonis dan sinergis. Yang antagonis yang bagaimana? Yang namanya antagonis itu berlawanan. Contohnya fleksi dan ekstensi, abduksi dan adduksi, pronasi dan supinasi, depresi dan elevasi. Karena ada keterangannya, silahkan kalian baca secara lengkap berikut contohnya. Kemudian yang sinergis itu berarti ada kerjasama. Contohnya apa? Ada otot pronator teres dan pronator quadratus yang dapat menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan kita. Itu ototnya sinergis sifatnya. Lalu bagaimana? Apakah akan terjadi gangguan ketika organ rangka dan otot kita terganggu? Jelas, di sana ada gangguan. Gangguan dan kelainan rangka dan otot. Yang pertama, skoliosis, yang kedua lordosis, yang ketiga kifosis, ada fraktura, osteoporosis, dan rakitis. Nah, yang sering terjadi pada diri kalian adalah gangguan kelainan tulang pada gambar berikut. Ada skoliosis, lordosis, kifosis, dan yang betul adalah sikap duduk yang benar. Gangguan-gangguan seperti ini dikarenakan karena sikap duduk yang salah. Terlalu banyak duduk pada deretan paling pojok, belajar sambil tengkurap, belajar sambil menaruh kepala di lengan, itu juga akan mempengaruhi tulang kita. Kemudian yang lainnya, ada gangguan dan kelainan pada persendian. Ada artritis eksudatif, ada artritis zika, dislokasi, terkilir, dan ankilosis. Pengertian bisa kalian baca masing-masing. Kemudian ada gangguan dan kelainan pada otot. Ada artropi, hipertropi, kram, tetanus, miastenia gravis. Bisa kalian lihat keterangannya dan bisa kalian baca
penyebabnya apa. Saya rasa untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.